Ahai, balik lagi di channel LK Tunen. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh alur film Terry. Sebelumnya yang belum subscribe dulu ya gengs, biar channel ini maju. Film ini berasal dari India yang disutradarai oleh Atli dan diproduksi oleh Kalaipuli Sitanu. Film ini dibintangi oleh Vijay, Samantha Ruth, Prabu, dan Amy Jackson. Film ini menceritakan seorang tukang roti yang sedang menyamar dan menjalankan misi protokol hantu untuk membasmi penjahat yang kebal hukum dengan caranya sendiri. Daripada penasaran, langsung aja ke ceritanya. Check it out! Scene diawali seorang bapak bernama Joseph sedang mengejar mobil bersama anaknya bernama Nippy. Joseph dibuat marah karena anaknya terkena air saat mobil itu lewat. Saat menghampiri si pengemudi, tiba-tiba, ahai! Si pengemudi suruh meminta maaf dan langsung pergi. Dikira mau digaplok atau dijambak anjir. Lalu Joseph melanjutkan perjalanannya karena Nippy sudah telat berangkat sekolah. Karena telat, Nippy dimarahi ibu guru bernama Ani. Karena sering telat, kemudian Ani menyuruh Nippy untuk memanggil ayahnya. Setelah Joseph menemui Ani, dia menasihati Joseph untuk tidak lagi telat mengantarkan Nippy. Walaupun begitu, Joseph ini sayang sekali sama anaknya ini guys. Sebaliknya Nippy juga begitu. Saking sayangnya, Nippy memanggil ayahnya itu dengan sebutan baby. Mereka pun bahagia layaknya seperti teman. Joseph juga seorang duda dan mempunyai toko kue yang cukup terkenal di daerah Kerala. Joseph juga dibantu oleh temannya bernama Rajendar. Kembali lagi ke Nippy. Pada saat itu Nippy terkena masalah di sekolahnya, antara dia memukul temannya yang mengganggu dirinya. Kemudian Annie menyuruh Nippy untuk memanggil Joseph dan menemuinya di pekarangan dekat gereja. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada sekelompok preman yang salah satunya mengambil kacang yang sedang dimakan oleh Nippy. Spontan Nippy marah-marah, lalu Nippy menyuruhnya meminta maaf. Karena tidak terima perkataan Nippy, tiba-tiba ahai! Preman itu pun mau menampar Nippy. Untungnya ada Annie yang menahannya dan malah preman itu yang kena tampar oleh Annie. Karena malu, preman itu pun langsung cabut. Keesokan harinya, karena sering terlambat masuk kelas, Annie menjemput Nippy di rumahnya untuk diantar ke sekolah. Di perjalanan karena preman itu masih dendam, dia ditabrak oleh preman itu. Nippy tidak terluka, sedangkan Annie mengalami lecet-lecet di bagian lengannya. Annie pun melapor polisi. Lalu Joseph pun mengomel-ngomel karena Joseph tidak mau berurusan dengan preman dan kepolisian. Saat Joseph di kantor polisi untuk menarik laporannya, polisi itu mengenali Joseph dan memanggilnya dengan sebutan Vijay Kumar. Lalu Joseph mengelak dan mengatakan kalau dia tidak mengenali orang itu. Malam harinya preman itu mendatangi kediaman Joseph. Mereka tidak terima karena Joseph berani membuat laporan ke polisi terkait bos mereka bernama Citan. Joseph pun dipukul tanpa ampun oleh mereka walaupun saat itu sedang hujan lebat. Di tempat lain, Annie yang curiga kepada Joseph kemudian mengetikkan nama Vijay Kumar di komputernya. Tiba-tiba, ahai! Annie sangat terkejut sekali karena si Joseph itu seorang mantan polisi atau lebih tepatnya mantan komisaris polisi. Annie kemudian pergi ke rumah Joseph yang sedang membantai preman tadi. Dia membabi buta memukuli preman itu sampai preman itu kabur dari sana. Setelah Annie mengetahuinya, lalu Joseph menceritakan kepada Annie 7 tahun yang lalu saat dia menjadi polisi. Di suatu sekolah, ada segerombolan preman yang sedang mabuk di dalam kelas. Mereka tidak mau pergi dari kelas itu. Polisi tidak ada yang berani karena mereka preman yang sadis dan najis. Kok najis sih? Lalu polisi meminta bantuan kepada seorang polisi tangguh. Ya, dia Joseph, yang dulunya bernama Vijay Kumar. Lalu Joseph masuk ke dalam kelas itu. Dia mengajar preman itu layaknya seorang guru mengajar kepada muridnya. Lalu preman itu diberi pertanyaan, dan yang salah dipukul oleh rotan. Semua preman itu pun dipukuli karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Preman itu pun berhasil diusir dan keluar dari kelas itu. Vijay dijodohkan ibunya kepada seorang wanita. Namun Vijay menolaknya karena Vijay tidak punya kayak wanita itu. Saat Vijay di perjalanan bersama ibunya, di lampu merah ada anak kecil yang dipaksa berjualan oleh seorang preman. Preman itu memperingati Vijay untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Karena Vijay tidak terima dan kasihan kepada anak kecil itu, Vijay menghentikan mobil itu di pinggir jalan lalu menghampiri preman itu. Ternyata preman itu tidak sendirian.
Di sana ada beberapa preman lainnya yang siap mengajar Vijay. Vijay yang sudah tidak tahan langsung menghajar semua preman itu walau lalu lintas sedang ramai-ramainya. Setelah puas memukuli semua preman itu, lalu Vijay membawa mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh dokter cantik yang bernama Mitra. Mitra yang tidak tahu kalau mereka itu preman kemudian bertanya kenapa bisa mengalami luka seperti itu. Peran itu pun bilang dia telah dipukuli oleh seorang polisi. Mitra yang tidak tahu apa-apa langsung memarahi si Vijay. Si Vijay pun bilang, "Kau tahu apa yang mereka lakukan? Ada anak laki-laki yang sengaja diputuskan kaki kirinya kemudian disuruh menjual tisu. Lalu ada anak perempuan yang sengaja dibutakan mata sebelah kirinya dengan menuangkan cairan logam. Setelah tahu semua itu, Mitra menangis terlalu dibuatnya. Selain dua anak itu, Vijay juga berhasil menyelamatkan beberapa anak lainnya dan dia berjanji akan menyekolahkan mereka. Setelah tahu si Vijay polisi baik, si Mitra kayaknya suka nih sama si Vijay. Dia tanpa basa-basi langsung mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Setelah beberapa kali mereka jalan, mereka akhirnya sangat dekat dan pacaran. Di kantor ada seorang kakek tua mendatangi kantor polisi. Kakek tua itu melaporkan bahwa dia kehilangan putrinya bernama Raji, karena Raji sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Vijay merespon laporan itu dengan mendatangi perusahaan di mana Raji bekerja. Vijay memeriksa semua pekerja dan security di sana, namun tidak ada yang tahu kemana Raji menghilang. Keesokan harinya Raji ditemukan dalam keadaan sekarat. Raji pun dibawa ke rumah sakit. Setelah tahu Raji dibawa ke rumah sakit, Vijay pun mendatanginya. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan Raji yang sudah kritis. Vijay lebih terkejut lagi setelah diberitahu apa yang terjadi kepada Raji. Dia diperkosa terus-menerus selama 3 hari dan dimasukkan besi berkarat ke organ intimnya. Kemudian dia bilang, "Tolong suruh dokter untuk membunuh saya. Saya tidak kuat dengan sakit ini." Tidak lama setelah itu, Raji pun mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu, Vijay menyuruh Rajendra untuk membuat surat penangkapan. Karena sudah mengetahui pelakunya, yaitu pria bernama Ashwin yang ternyata anak seorang menteri bernama Panama Malai. Vijay tanpa takut langsung menanyakan kemana Ashwin. Lalu Malai menjawab kalau anaknya itu tidak pulang selama 3 hari. Malai yang kebal hukum berjanji kalau dia akan membela anaknya di pengadilan. Saat perjalanan pulang, Vijay berhenti di sebuah jembatan. Di sini Vijay bertanya kepada Rajendra apa hukuman yang pantas bagi pemerkosa. Rajendra menjawab, "Aku akan memukulnya sampai habis, Pak, dan menghancurkan wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Kemudian aku akan menggantungnya di bawah jembatan ini, Pak." Lalu kata Vijay, "Oh, kalau begitu lihatlah ke bawah jembatan ini." Ahai! Ashwin mati dengan tergantung terbalik. Vijay membunuh Ashwin dengan sempat brutal dan mengincang kemaluannya sama seperti yang dilakukan Usi kepada Raji. Setelah tahu Ashwin telah mati, Malai pergi ke lokasi bersama anak buahnya. Langkah terkejutnya kalau alat kelamin Ashwin telah dicincang sebelum dibunuh. Malai pun bertanya kepada Vijay, kira-kira siapa yang melakukan ini? Vijay pun menjawab, "Bisa siapa aja, Pak. Masyarakat, seorang jurnalis, mungkin ibu ayah saudara lakinya, dan mungkin juga perwira polisi yang bernama Vijay Kumar." Ahai! Malai pun terkejut dan Vijay pun pergi dengan santai. Setelah itu Vijay bertemu Mitra dan keluarganya untuk membahas soal Vijay melamar Mitra. Setelah berbincang cukup lama, Vijay menawarkan secangkir kopi kepada ayah Mitra sebagai bentuk diterimanya Vijay menjadi menantunya. Namun tiba-tiba saat ayah Mitra mau mengambil kopi itu, ada yang menembaknya hingga pecah dan secangkir itu pecah. Spontan Vijay mengamankan Mitra dan keluarganya. Serasa sudah aman, giliran Vijay yang menyerang mereka. Vijay pun membantai mereka habis-habisan, namun ayah Mitra pergi karena tidak suka dengan Vijay yang mempunyai banyak musuh. Lalu Vijay mendatangi Malai hanya cuma ingin menceritakan lamarannya batal karena orang suruhannya. Dan Vijay mengatakan, "Kau mau balas dendam padaku? Tidak semudah itu." Lalu Vijay pergi. Namun dengan tekad bulatnya Vijay untuk menikahi Mitra, mereka berdua pun melaksanakan pernikahan amat meriah. Disaksikan langsung oleh keluarga dan teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap. Setelah 1 tahun kemudian, Mitra melahirkan seorang bayi perempuan cantik, yaitu si Nipi.
Hari-hari mereka pun sangat bahagia, karena mereka pun sekarang sudah menjadi keluarga yang lengkap. Sayangnya kebahagiaan mereka pun tidak bertahan lama. Setelah keluarga Vijay diserang oleh Malai dan adiknya Ratnam, kemudian seorang polisi bernama Karikalan dan 2 bodyguardnya Malai. Mitra tertembak saat bersama Vijay. Ibunya Vijay dibunuh, anaknya Vijay ditenggelamkan, dan Vijay disiksa habis-habisan. Untungnya sebelum rumah itu terbakar, Mitra masih bisa bertahan untuk menyelamatkan anaknya, dan menyuruh Vijay untuk melarikan diri. Dan Mitra pun meninggal. Setelah kejadian itu, Vijay berhenti menjadi polisi dan membawa Nipi demi keselamatannya. Bertahun-tahun Vijay menyamar sebagai Joseph demi keselamatan putrinya itu. Dia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah agar dirinya tidak diketahui oleh Malai. Setelah menceritakan masa lalunya itu kepada Ani pun langsung menangis karena tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah kelam. Lalu Vijay menghampiri para preman yang membantainya waktu malam itu dan menemui ketuanya yang bernama Citan. Vijay meminta maaf telah membantai anak buahnya dan berharap urusan mereka selesai. Citan yang penasaran siapa Vijay langsung mencari tahu siapa Vijay. Dan ketika dia tahu asal-usul Vijay sebenarnya, Citan memberikan informasi itu kepada Malai. Lalu Malai menyuruh anak buahnya untuk membunuh anak Vijay yang sedang berada di dalam bus sekolah. Lalu Malai menelpon Vijay kalau anaknya sebentar lagi akan mati. Tiba-tiba, bus itu terjun ke dalam sungai akibat anak buah Malai. Spontan Vijay pun lari dan terjun untuk menyelamatkan anaknya itu. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban dan Pipi pun selamat. Tidak lama Malai menelpon Vijay dan tidak akan lama lagi akan membunuh Vijay. Vijay pun dengan santai menanggapinya. Di kepolisian ada seorang polisi korup yang pernah bersekongkol membunuh Vijay. Ya, dia Karikalan, yang sedang menerima suap dari supir yang menewaskan 2 wanita hamil. Target balas dendam pertama yaitu Karikalan. Vijay menghabisinya dan menggantungnya terbalik. Target kedua adiknya Malai, yaitu Ratnam yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan proyeknya sendiri. Lalu yang terakhir Malai dan anak buahnya itu. Anak buahnya Malai dihabisi satu persatu oleh Vijay dengan cara memukulinya dengan besi. Dan terakhir si Malai yang dihabisi dan digantung terbalik seperti anaknya dan Karikalan. Akibatnya terbunuhnya Malai dan beberapa komplotannya membuat warga di kota itu membicarakan kematiannya, karena yang mati orang-orang berpengaruh di kota itu. Untuk menenangkan warga, komisaris polisi mengumumkan akan secepatnya menangkap pembunuh itu. Banyak yang menanyakan soal pembunuhnya adalah Vijay Kumar. Namun komisaris menyangkalnya dan mengatakan Vijay Kumar sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah selesai, komisaris pun pergi ke ruangannya. Tiba-tiba, terlihat Vijay yang sudah santai menunggunya. Siapa sangka ya guys, komisaris yang awalnya terlihat memihak kepada Malai, namun merencanakan sesuatu bersama Vijay. Jadi komisaris Cakra itu polisi jujur yang berpura-pura memihak kepada Malai guys. Saat kejadian beberapa tahun yang lalu, Vijay memberitahu Cakra bahwa keluarganya dibantai sama si Malai dan komplotannya. Karena Malai ini Perdana Menteri yang kebal hukum, Cakra dan Vijay pun merencanakan protokol hantu untuk mengadili menteri dan antek-anteknya dengan caranya sendiri. Scenes berpindah ke beberapa tahun ke depan. Yang terlihat Vijay bersama anaknya Nipi yang sudah tumbuh menjadi agak besar, menemui Rajendra dan Ani yang sudah menjadi pacar atau istri Vijay. Lalu ada mengirim paket yang berisikan target selanjutnya Vijay. Lalu Vijay meminta izin kepada Nipi untuk melakukan pekerjaannya selama 10 hari. Dan Nipi pun mengizinkannya. Ya, itulah alur cerita filmnya guys. Maaf bila ada kesalahan, kasih komentar masukan kekurangannya ya guys, agar saya bisa lebih mengembangkannya lagi. Cukup saja video dari saya. See you in the next video.